Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Skala Digital Solution. Dimanapun dan kapanpun sahabat menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas proses cetak ID card. Lebih tepatnya kita cetak kartu vaksin ya. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan desainnya ya. Desain dari customer yang mau mencetak kartu vaksin yang dicetak dengan ukuran ID card dan berbahan PVC ya. Oke, di sini saya sudah menata, sudah menyiapkan masternya. Untuk proses penataan dan ukuran cetak ID card akan kita bahas di video berikutnya ya. Jadi di dalam video ini kita fokuskan untuk proses pencetakannya saja ya, karena dari rekan-rekan juga sudah banyak yang tahu cara menata dan cara menyetingnya ya. Oke, langsung kita print. Nah, di sini kita pakai printer Epson L110. Nah, ini untuk settingannya ya. Nah, kita ubah ukurannya seukuran kertas yang akan kita cetak ya, yaitu 200 x 300 mm. Nah, di sini menggunakan jenis kertasnya pakai yang Epson Matte dengan kualitas tinggi. Oke, sebelum kita cetak, kita siapkan dulu bahannya. Nah, di sini saya pakai merek ePrint. Teman-teman bisa cari di marketplace ini banyak ya. Untuk harganya kurang lebih sekitar 50-60 ribu untuk 5 piece ya. Jadi di sini isinya tuh ada dua jenis. Yang pertama itu lapisan untuk mencetak ya. Mohon maaf ada suara kendaraan tadi. Yang pertama adalah lapisan yang tipis. Ini lapisan untuk mencetak atau untuk printnya ya. Ini kita buka. Ini kebetulan sangat merekat ya. Nah, ini adalah lapisan untuk kita mencetak. Nah, ini jangan sampai kebalik untuk mencetaknya ya. Ini ada lapisan yang halus dan ada lapisan yang kasar. Nah, bisa kita raba ya, ini halus. Nah, yang halus ini yang digunakan kita untuk mencetak. Nah, yang kasar itu adalah masking pelindung panas nanti untuk kita melaminasi ya. Jadi jangan sampai kebalik. Nah, yang bagian yang halus kita taruh di atas untuk mencetak. Nah, yang satu lagi ini ada lapisan PVC nya ya, lapisan tebal. Kalau yang tadi itu lapisan untuk mencetaknya itu tipis, dan ini lapisan PVC nya itu tebal ya, lebih kaku. Nah, ini juga PVC nya masih dilapisi oleh plastik. Nah, nanti kalau kita sudah menyesuaikan dengan hasil cetaknya, nanti plastiknya kita lepas untuk menempel hasil cetaknya ya. Ikuti saja prosesnya, barangkali nanti teman-teman bingung ya. Oke, kita cetak dulu desain ID cardnya. Untuk cetak ini prosesnya lumayan lama ya, menggunakan settingan Epson Matte dengan kualitas tinggi itu sekitar 7 menit untuk panjang dan lebar kertas 200 x 300 mili atau 20 cm x 30 cm ya. Kita tata sedemikian rupa supaya hasilnya presisi. Nah, desain ini yang satu lembar itu menjadi depan dan belakang atau menjadi dua sisi. Nah, ini hasil cetaknya ya. Di sini saya menggunakan tinta art paper merek Koenig Art 2 Ink. Sejauh saya memakai sekitar 5 bulanan untuk cetak di media ID card atau di media PVC itu sangat awet ya, sangat bagus hasilnya.
Nah, ini hasil cetaknya, kita taruh dulu. Kemudian kita potong PVC-nya ya, yang tebal, karena yang kita pakai hanya setengah. Kita ukur, sebenarnya ini lebarnya tuh 20 cm, jadi kita paskan 10 biar kita potongnya pas di tengah-tengah. Kita ukur juga bagian bawahnya biar tidak melenceng, 10 cm juga. Nah, jika sudah, kita potong PVC-nya ya. Kalau teman-teman tidak punya alat paper cutter, bisa juga dipotong menggunakan cutter atau benda tajam yang lain. Yang penting hasilnya lurus. Kalaupun tidak lurus sebenarnya nggak apa-apa sih, karena ini juga belum proses finish. Jadi teman-teman bisa memotongnya asal muat saja ya. Oke, kita lipat hasil yang tadi, hasil cetaknya ya. Nah, ini fungsinya kita tadi memirror desain atau membalik desain, karena kita melipat hasil cetak. Nah, yang cetaknya itu yang di bagian dalam yang akan kita pakai ya. Yang di bagian luar nanti yang di bagian luar yang terlihat hasil mirrornya ya. Jadi hasilnya normal. Nah, di proses ini juga sangat penting, karena kalau kita melipatnya tidak pas, maka antara depan dan belakang itu tidak menyatu ya, atau hasilnya miring. Mungkin di depannya lurus ketika diplong, tapi yang di belakang hasilnya ternyata melenceng. Nah, jika dirasa sudah pas, nah ini PVC-nya kita masukkan di tengah ya, seperti ini. Kemudian kita press. Kita press menggunakan mesin laminating dengan suhu yang standar ya, panas. Kalau semisal satu kali press tidak cukup atau masih menggelembung, kita masukkan lagi, berarti kita press 2 kali ya, biar hasilnya benar-benar merekat, kuat, sehingga tidak gampang terkelupas. Di sini saya menggunakan 2 kali ya, 2 kali press. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita baru bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap diplong. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa hasil cetak yang sudah dipres ya. Nah, ini warnanya tidak muncul karena masih ada lapisan masking di depannya. Nanti bisa dikletek ya. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita plong. Nah, kita masukkan di mesin plong. Nah, sebisa mungkin kita harus berhati-hati di tahap ini, karena kalau sampai tidak pas mengeplongnya, hasilnya juga akan miring ya. Nah, alat plong ini juga teman-teman bisa cari di marketplace dengan harga 500 ribuan ya. Kalau yang mau bagus juga ada yang sampai 3-4-5 juta, itu juga ada. Tapi untuk kebutuhan kecil itu pakai yang standar seperti ini juga masih oke, masih worth it. Nah, ini proses plongnya ya. Oke, ini udah kita plong. Nah, ini hasil untuk hasil cetaknya ya, hasil akhirnya. Nah, ini yang sudah glossy atau meling, itu yang sudah kita kletek plastik maskingnya. Oke, cukup sekian video dari kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.